memahami gaya belajar anak, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap anak berbeda gaya belajarnya yang satu sama yang lain. Setiap anak mempunyai gaya belajarnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak Ibu, terima kasih telah menyempatkan diri datang ke kantor saya, di mana bertemu lagi dengan saya Mida Kurniawati SH, di mana saya berkecimpung di bidang konsultan education, di mana Bapak Ibu dalam membahas suatu gaya belajar dan anak mengalami kesulitan dalam belajar, Bapak Ibu tidak perlu takut dan tidak perlu cemas. Dimana yang pertama kita harus menyadari dulu bahwa setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Dimana anak yang satu bisa jadi dia cenderung mengaktualisasikan gaya belajarnya dengan cara melihat gambar. Di sini akan Bapak Ibu ketahui bahwa ada 3 gaya belajar anak. Yang pertama, gaya belajar visual, di mana anak ini dalam mengaktualisasikan gaya belajarnya, anak lebih senang dengan melihat gambar, misalnya melihat simbol-simbol, ya. Dengan anak ini lebih cenderung biasanya senang sekali mengekspresikan apa yang ia lihat. Misalnya dia melihat gambar, melihat satu simbol, maka dia akan lebih cenderung menceritakan, lebih senang dia menceritakan di depan kelas, menceritakan kepada bapak ibunya di rumah bahwa apa yang dia lihat, dia senang mengartikannya, maksud dari gambar atau simbol-simbol tersebut. Di sana Bapak Ibu, di sini biasanya anak ini lebih senang biasanya didengar. Dia tidak suka, tidak senang kalau misalnya dia bercerita, "Oh ya mama, saya tadi melihat ini, artinya ini atau ini maksudnya." Kita diam dan tidak ada respon. Nah, anak ini biasanya senang dia kalau apabila lawannya itu direspon. Dia akan lebih senang lagi, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan khawatir. Yang kedua, ada gaya belajar editorial, di mana anak ini sangat senang gaya belajarnya dengan cara misalnya mendengarkan musik. Misalnya ada kan anak-anak yang kalau belajar itu senang mendengarkan musik. Dia masuk pembelajarannya apabila dia mendengarkan suatu musik. Dia tidak mau kalau dia belajar itu dalam keadaan hening, dalam keadaan tidak ada suara yang alunan musik. Nah, oleh karena itu anak ini biasanya dia senang belajar, kita ajak dengan cara bermain musik, misalnya menyanyi, dengan cara kita memasukkan pembelajaran, memasukkan satu metode belajar itu dengan cara yaitu memainkan musik, misalnya sambil bernyanyi gitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa anak yang satu dengan anak yang lain itu akan berbeda. Yang ketiga, ada gaya bahasa kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini anak dengan cara mengaktualisasikan belajarnya yaitu dengan cara senangnya dia tidak mau berdiam diri, maunya dia misalnya bongkar pasang, dengan cara dia misalnya membuat keterampilan. Nah, anak ini biasanya anak yang aktif dan cenderung hiperaktif. Oleh karena itu Bapak Ibu harus lebih memahami kalau ada anak misalnya bertemu dengan anak yang seperti ini, dia tidak pernah diam, dia pelalang keliling, dia senangnya menggambar, membuat suatu, memproduksi, menghasilkan sesuatu. Oleh karena itu harus kita apresiasi dengan cara bahwa anak ini sangat kreatif
biasanya anak ini sangat kreatif belajarnya. Ya, Bapak Ibu di rumah mungkin kalau melihat gaya-gaya belajar anak, jadi Bapak Ibu jangan terlalu cemas. Oh ya Bu, bagaimana anak saya itu sulit sekali kalau disuruh menulis sama Bapak Ibu gurunya di sekolah, itu sering ngeluh, gak mau menulis. Bapak Ibu jangan cemas, karena setiap anak itu gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang tadi yaitu kinestetik, ada yang dia visual, ada yang editorial. Oleh karena itu, setiap pemaksaan setiap kita memberikan suatu dorongan bahwa anak itu intinya mau belajar, mempelajari apa materi, tetapi dengan cara menyampaikan materi itu berbeda-beda setiap anak dengan satu yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu jangan terlalu cemas, jangan terlalu khawatir. Setiap permasalahan pasti ada solusinya, ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, setiap anak harus tahu dulu karakteristiknya, bagaimana anak ini. Jadi kalau ada anak yang mengeluh pulang-pulang sekolah, mama saya gak mau banyak menulis misalnya gitu, tetapi kita cenderung, oh ini gaya anak ini belajarnya apa ya, jadi kita bisa memahami dalam itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu jangan terlalu cemas, jangan terlalu menekan bahwa anak ini malas. Ini tidak ada anak yang malas, hanya saja cara belajar, gaya belajar anak itu setiap anak berbeda-beda. Bapak Ibu mulai ini paham? Insya Allah kalau sudah paham, Bapak Ibu tidak akan menyalahkan anak, tidak lagi memponis anak, oh anak ini begini, oh anak ini begini, tidak. Jadi anak-anak harus memahami. Oleh karena itu, sekian dulu ya Bapak Ibu. Sudah jelas? Kalaupun ada yang belum jelas, boleh bertanya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.